Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumah Daring Bahasa Indonesia Tagar Rumahku Ilmuku. Bersama saya Bapak Hakim Muhammad Makarim SPD, Guru Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 4 Babelan, Bekasi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, submaterinya yaitu bab 3 teks eksposisi. Submateri pertama, Bapak akan menjelaskan unsur dari teks eksposisi. Yang kedua, jenis dari teks eksposisi. Baik anak-anakku, Bapak ulangi lagi. Submateri pertemuan yang kedua, bab 3 teks eksposisi. Submateri yang pertama yaitu unsur teks eksposisi. Yang kedua, jenis dari teks eksposisi. Submateri yang pertama yaitu unsur dari teks eksposisi. Unsur teks eksposisi yang pertama yaitu gagasan. Gagasan di sini bisa juga disebut ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan, berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Contohnya, ada teks eksposisi tentang penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Pendapatnya dari para ahli biasanya berisi bagaimana kita harus menaati 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Itu adalah pendapat para ahli tentang penyebaran virus corona, antisipasi penyebaran virus corona. Itu gagasannya. Yang kedua, fakta. Tadi kita akan membahas gagasan, sekarang kita membahas faktanya. Fakta di sini keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Tadi Bapak sudah memberikan contoh teks eksposisi yaitu penyebaran virus corona. Nah, itu kan keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan sekedar khayalan belaka. Baik. Jadi virus corona itu keadaan yang benar-benar ada dan kenyataan yang sedang melanda dunia ini. Baik, itu unsur teks eksposisi. Bapak ulangi, yang pertama yaitu gagasan. Gagasan biasanya disebut ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Yang kedua, fakta. Keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi.
atau sedang terjadi. Submateri yang kedua yaitu jenis teks eksposisi. Yang pertama, definisi. Yang kedua, proses. Ketiga, ilustrasi. Yang keempat, klasifikasi. Yang kelima, pertentangan. Yang keenam, berita. Yang ketujuh, perbandingan. Di sini jenis teks eksposisi Bapak bagi menjadi 7. Yang pertama, definisi. Yang kedua, proses. Yang ketiga, ilustrasi. Yang keempat, klasifikasi. Yang kelima, pertentangan. Yang keenam, berita. Dan yang ketujuh, perbandingan. Nah, ini eksposisi definisi ya nak. Pengertiannya berisi paragraf yang memaparkan pengertian atau definisi suatu topik tertentu. Paragraf ini memfokuskan karakteristik topik tersebut. Contohnya, di sini Bapak sudah memberikan. Bapak memberikan tentang kentang. Kentang di sini definisinya adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang. Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nutseed dan terkait dengan tomat dan tembakau. Nah, itu secara garis besarnya ya nak, tentang eksposisi definisi kentang. Yang kedua, eksposisi proses. Nah, paragraf yang bertujuan memaparkan proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, untuk membuat masker kentang, campurkan 3 sendok makan air kentang dengan 2 sendok makan madu. Aduk hingga merata. Oleskan ke wajah dan leher. Biarkan selama 10 hingga 15 menit atau sampai mengering dan kemudian cuci bersih. Nah, ini proses pembuatan masker kentang. Selanjutnya, eksposisi ilustrasi. Paragraf yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Contohnya, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam bidang otomotif, setiap hari kita temukan aneka kendaraan melintas di jalan raya. Sepeda motor baru, mobil pun baru, yaitu penggambaran tentang perekonomian kita yang sudah membaik. Diberikan ilustrasi tentang sepeda motor atau mobil yang sudah banyak kita jumpai di jalan raya. Eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu tentang sesuatu yang lain.
Frase penghubung yang digunakan adalah akan tetapi, meskipun begitu, atau sebaliknya. Contohnya, planet Merkurius memang sangat menarik. Lama waktu rotasi dan revolusinya benar-benar bertolak belakang. Merkurius hanya butuh waktu 88 hari untuk melakukan revolusi mengelilingi matahari. Namun, untuk berotasi di porosnya sendiri, planet ini butuh 59 hari. Sangat kontras dengan bumi yang hanya butuh waktu rotasi 1 hari saja. Ini pertentangan antara planet Merkurius dengan bumi tentang rotasi putaran waktu. Eksposisi berita berisi informasi sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Jenis ini banyak ditemukan pada media massa baik cetak maupun online. Contohnya, banjir bandang yang melanda kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan 7 orang dinyatakan hilang. Ini kan berita tentang banjir bandang yang melanda kota Yokohama, Jepang. Selanjutnya, eksposisi perbandingan. Berisi paragraf dengan informasi yang dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Dalam hal ini, penulis mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lainnya. Contoh dari eksposisi perbandingan. Di sini Bapak menjelaskan tentang hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih dibilang sangat lemah. Bahkan penegak hukum dengan mudahnya disuap untuk meringankan proses hukumannya. Nah, dibandingkan dengan Cina, pemerintahan Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga tingkat pidana korupsi di Cina sangat sedikit. Jadi perbandingan antara hukuman bagi para koruptor yang ada di Indonesia dengan yang ada di Cina. Selanjutnya, eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi berisi paragraf yang membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Eksposisi klasifikasi terdiri dari suatu topik yang dipaparkan secara berkelompok. Contohnya, sistem penamaan jenis kritik sastra bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan moral menekankan pada perkalian karya sastra dengan wawasan moral dan agama. Pendekatan historis bekerja atas dasar lingkungan karya sastra. Pendekatan impresionistik menjadi ciri khas aliran sastra romantik, menekankan pada efek personil karya sastra pada kritikusnya. Itu saja pemaparan materi pada pertemuan hari ini. Untuk tugas akan Bapak sampaikan lewat Google Classroom. Terima kasih pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.